Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Budiono selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik terpadu dan teman-teman kelas A21 dan semua yang telah menonton video kami. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran terpadu, di mana anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, dan poin pembahasan yang akan kami bahas ada 5. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran terpadu, lalu karakteristik pembelajaran terpadu, yang ketiga ada landasan pembelajaran terpadu, yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu, dan yang terakhir, manfaat dari pembelajaran terpadu. Yang pertama ada pengertian pendidikan terpadu. Pendekatan dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa materi ajar atau beberapa mata pelajaran yang terkait secara harmonis untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Yang kedua, ada karakteristik pembelajaran terpadu. Menurut Sukaryati 2004 menjelaskan karakteristik pembelajaran terpadu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat. Maksudnya pada peserta pembelajaran terpadu dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada peserta karena pada dasarnya pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, menekankan pembentukan, pemahaman, dan kebermaknaan. Maksudnya, pembelajaran terpadu mengkaji sesuatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar skemata yang dimiliki peserta didik sehingga akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari peserta didik. Yang ketiga, belajar melalui pengalaman langsung. Pada pembelajaran terpadu diprogramkan untuk melibatkan peserta didik secara langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajari dan memungkinkan peserta didik belajar dengan melakukan kegiatan secara langsung. Yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Artinya, pada pembelajaran terpadu dikembangkan pendekatan discovery inquiry atau penemuan terbimbing yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai proses evaluasi. Yang kelima, syarat dengan muatan keterkaitan. Maksudnya pembelajaran terpadu memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang selanjutnya, karakteristik pembelajaran terpadu menurut Hermawan dan Resmini 2005. Yang pertama ada pembelajaran terpadu berpusat pada peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran modern yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Dengan pengalaman langsung ini, peserta didik dihadapkan pada suatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antar mata pembelajaran menjadi tidak begitu jelas. Bahkan dalam
pelaksanaan di kelas-kelas, khususnya di kelas awal sekolah dasar, yaitu kelas 1, 2, dan 3, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan peserta didik. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel. Karena guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan dengan kehidupan peserta didik dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan peserta didik berada. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Maksudnya adalah peserta didik diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Mendikbud menjelaskan karakteristik pembelajaran terpadu adalah yang pertama ada holistik. Artinya adalah holistik adalah sesuatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu yang diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus dan tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedua adalah bermakna. Maksudnya adalah pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang sehingga memungkinkan terbentuknya jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan, dapat juga disebut skemata. Yang ketiga adalah otentik. Maksudnya adalah pembelajaran terpadu memungkinkan peserta memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajari melalui kegiatan belajar secara langsung. Peserta didik memahami hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Yang keempat adalah aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan peserta dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan peserta didik sehingga peserta didik dapat termotivasi untuk terus-menerus belajar. Dan yang selanjutnya, yang poin nomor 3 adalah landasan pembelajaran terpadu. Landasan-landasan yang perlu mendapatkan perhatian guru dalam pembelajaran terpadu di sekolah dasar meliputi landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan praktis. Filosofis dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, di mana aliran progresivisme, aliran konstruktivisme, dan aliran humanisme mempengaruhi landasan filosofis ini. Aliran progresivisme beranggapan bahwa proses pembelajaran pada umumnya ditekankan pada pembentukan kreativitas dengan pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman para siswa. Dan yang kedua adalah aliran konstruktivisme, di mana melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga, aliran humanisme, yang melihat siswa dari segi keunikan, potensi, dan motivasi yang dimiliki oleh para peserta didik. Dilanjutkan oleh landasan psikologis, di mana pandangan psikologis yang melandasi pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut. Yang pada dasarnya, siswa membangun realitasnya sendiri, lalu pikiran seorang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mencari pola dan hubungan antara gagasan yang ada.
Dilanjutkan dengan landasan praktis, di mana landasan praktis yang digunakan dalam pembelajaran terpadu adalah ilmu pengetahuan yang begitu cepat sehingga terlalu banyak informasi yang harus dimuat dalam kurikulum. Yang kedua, hampir semua pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah satu sama lain, padahal pembelajaran itu harusnya saling terkait. Dan yang ketiga adalah permasalahan yang muncul cenderung bersifat lintas mata pelajaran, sehingga diperlukan usaha yang kolaboratif. Dan yang keempat adalah prinsip-prinsip dari pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu perlu memilih beberapa materi mata pelajaran yang memungkinkan dan saling terkait, di mana materi yang dipilih harus menentukan tema secara bermakna, dan materi yang ada tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Akan tetapi, pembelajaran terpadu harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu menurut Trianto tahun 2011 dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah prinsip penggalian tema, yang kedua prinsip pengelolaan pembelajaran, yang ketiga prinsip evaluasi, dan yang keempat adalah prinsip reaksi. Prinsip penggalian tema adalah prinsip yang merupakan prinsip utama dalam pembelajaran yang terpadu, yang artinya adalah tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan. Itu menjadi target utama dalam sebuah pembelajaran, yang mana harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu tema hendaklah tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. Tema juga harus bermakna, ialah tema yang dipilih harus memberikan bekal bagi para peserta didik untuk kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Yang ketiga, tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak, di mana setiap umur anak atau setiap perkembangan anak itu memiliki psikologis yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tema harus disesuaikan agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan perkembangannya. Lalu tema dikembangkan harus mewadahi dengan sebagian besar minat anak. Tema juga hendaknya dipilih dengan mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Tema hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan para masyarakat. Dan tema juga yang dipilih harus mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat berjalan optimal apabila pendidik mampu menempatkan dirinya sebagai keseluruhan dari proses, yang artinya para pendidik harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Menurut Prabowo tahun 2000, pengelolaan pembelajaran hendaklah para pendidik dapat berperilaku jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi kita harus memberikan waktu kepada para peserta didik untuk menggali informasinya. Dan yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas sehingga para peserta didik tidak kebingungan dalam pembelajaran yang harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah prinsip evaluasi. Evaluasi merupakan faktor penting dalam setiap kegiatan, di mana ketika kegiatan dapat diketahui hasilnya apabila kita melakukan evaluasi. Karena dalam hal evaluasi, kegiatan pembelajaran dapat diminimalisir atau dapat dibenahi ketika kita mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip reaksi, di mana dampak dari prinsip ini sangat penting bagi para peserta didik, terutama dalam perilaku mereka. Karena itu, pendidik dituntut agar mampu untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan dari pembelajaran. Peserta didik juga harus memberikan reaksi yang baik terhadap kepada para peserta didik agar dapat mengarahkan aspek ke dalam suatu tujuan yang bermakna. Terdapat beberapa manfaat dari penerapan pelaksanaan pembelajaran terpadu yang
dijelaskan oleh Hermawan dan Resmini 2005. Yang pertama, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Hal ini dapat terjadi karena peserta didik dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan juga lebih dalam. Yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong itu akan sedikit sekali terjadi. Hal ini disebabkan bahwa peserta didik akan dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu, sehingga akan mendapat pengertian mengenai proses dan juga materi yang lebih terpadu. Yang kelima, pembelajaran terpadu memberikan penerapan-penerapan dunia nyata sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran atau transfer of learning. Yang keenam, dengan pemaduan pembelajaran antar pelajaran diharapkan penugasan materi pembelajaran akan semakin lebih baik dan juga meningkat. Yang ketujuh, pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan menyeluruh pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, motivasi belajar dapat memperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran antar mata pelajaran. Yang kesembilan, pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal peserta didik yang dapat menjembatani pemahaman yang terkait. Yang kesepuluh, melalui pembelajaran terpadu tersebut akan terjadi kerjasama yang lebih meningkat antara para guru, para peserta didik, guru dan peserta didik, dan peserta didik dengan orang lain atau narasumber agar belajar menjadi lebih menyenangkan dan juga belajar dalam situasi yang lebih nyata. Selain itu, terdapat beberapa manfaat penerapan pembelajaran terpadu menurut Sukayati 2004 sebagai berikut. Yang pertama, banyak topik-topik yang tertuang di setiap mata pelajaran memiliki keterkaitan konsep dengan yang dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, pada pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik itu memanfaatkan keterampilannya yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, pembelajaran terpadu melatih peserta didik untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran. Yang keempat, pembelajaran terpadu juga membantu peserta didik dapat memecahkan masalah dan berpikir secara kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi yang nyata. Yang kelima, daya ingat terhadap materi yang dipelajari peserta didik dapat ditingkatkan dengan jalan memberi topik-topik dalam berbagai ragam situasi dan ragam kondisi. Yang keenam, dalam pembelajaran terpadu, transfer pembelajaran dapat lebih mudah terjadi apabila situasi pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.